Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para peserta ngaji pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema berikutnya pada metode cara membaca kitab kuning yang praktis. Namun sebelumnya, saya akan men-share screen terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang sudah memprint materi yang sudah di-share, silahkan dibuka. Jadi materi kita pada malam hari ini adalah pelajaran keempat tentang na'at man'ut, isim ma'rifah dan nakirah, perbandingan antara jumlah ismiyah dan na'at dan tarkib na'at man'ut, tarkib wasfi. Baik, kita langsung masuk pada materi. Kosakata yang perlu kita ketahui pada kesempatan kali ini hanya ada 3, yaitu yang pertama muslimun, mukminun, dan makkah. Seperti biasa, salah satu cara atau modal yang paling di antara modal yang paling utama agar seseorang bisa membaca kitab dengan mudah adalah banyaknya kosakata yang dia ketahui. Dengan begitu dia akan merasa mudah, tidak akan merasa kesulitan ketika dia membaca kitab yang ingin dia baca dan menerjemahkannya. Baik, Muslim artinya orang Islam, mukmin artinya orang yang beriman, Makkah artinya Makkah. Kaidah yang keenam adalah jika pada susunan jumlah ismiyah artinya adalah mubtada dan khobar. Seperti yang sudah kita bahas, apabila ada sebuah kalimat kok diawali dengan isim, maka kalimat tersebut dalam ilmu nahwu disebut jumlah ismiyah. Apabila ada sebuah kalimat diawali dengan fi'il, maka kalimat tersebut dalam ilmu nahwu dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Jadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah terkait na'at man'ut. Isim ma'rifah
dan nakirah, serta perbandingan antara jumlah ismiyah dan tarkib wasfi. Kaidah pertama, jika pada susunan jumlah ismiyah, yakni mubtada khobar, harus ada kesesuaian dalam hal jenis dan jumlahnya, seperti yang telah kita bahas, bahwa mubtada dan khobar jenisnya harus sama. Apabila mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Dan juga jumlahnya, apabila mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Namun ada pengecualian pada saat apabila mubtadanya jamak taksir yang ghairu aqil, maka khabarnya mufrad muannas, karena hukumnya seperti mufrad muannas. Jadi silakan Bapak Ibu yang mungkin sudah lupa terkait materi yang kemarin-kemarin, silakan. Maka ada susunan lain yang hampir sama dengan jumlah ismiyah. Jadi apabila susunan jumlah ismiyah harus ada kesesuaian dalam hal jenis dan jumlahnya, maka ada susunan lain yang hampir sama dengan jumlah ismiyah, yaitu susunan na'at man'ut. Susunan na'at man'ut. Atau susunan man'ut na'at. Namun yang lebih dikenal dalam istilah nahwu, na'atnya terlebih dahulu yang disebutkan kemudian man'ut. Man'ut artinya yang disifati, sedangkan na'at artinya sifatnya. Jelas pada sebuah kalimat yang disebutkan terlebih dahulu adalah man'ut, kemudian na'at. Karena namanya sifat itu disebutkan belakangan. Hanya saja pada susunan na'at man'ut, kesesuaian antara keduanya ditambah dalam hal ma'rifah dan nakirohnya. Jika pada jumlah ismiyah kesesuaiannya hanya pada jenis dan jumlahnya saja, maka pada na'at dan man'ut kesesuaiannya ditambah pada ma'rifah dan nakirohnya. Artinya jika man'utnya ma'rifah, maka na'atnya harus ma'rifah. Jika man'utnya nakiroh, maka na'atnya juga harus nakiroh. Berbeda dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar tidak disyaratkan sama-sama nakiroh dan ma'rifahnya. Bahkan kebanyakan mubtadanya ma'rifah, sedangkan khobarnya nakiroh. Jadi setelah kita mengetahui terkait mubtada dan khobar, kita tahu bahwa ada susunan yang mirip dengan mubtada dan khobar dari segi kesesuaiannya, yaitu susunan man'ut dan na'at. Susunan sifat dan yang disifati. Na'at man'ut, na'at artinya sifat, man'ut yang disifati. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti rajulun syuja'un, laki-laki yang pemberani. Rajulun karimun, laki-laki yang dermawan. Nah, susunan seperti ini disebut susunan na'at man'ut, bukan susunan mubtada khobar. Baik, nanti pada sesi latihan insya Allah kita akan lebih mengetahui perbedaan antara susunan mubtada dan khobar selain dari segi syarat-syaratnya, dari segi kesesuaiannya, namun juga kita akan mengetahui perbedaan antara keduanya, kedua susunan tersebut dari segi maknanya. Baik, kaidah yang selanjutnya adalah isim ma'rifah adalah isim yang maknanya sudah tertentu. Jadi isim ma'rifah adalah isim yang maknanya itu sudah tertentu. Artinya dengan isim ma'rifah tersebut disebutkan, kita langsung tahu makna dari isim tersebut. Kenapa? Karena maknanya tertentu. Contohnya seperti Zaidun
Ketika disebutkan Zaidun, ya kita langsung tahu. Nah, tahu Abu Bakar misalkan, kita langsung tahu maksudnya siapa. Atau Umar, kita langsung tahu maksudnya siapa. Kenapa? Karena Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Muhammad, Ibrahim, semua itu adalah isim ma'rifah. Sedangkan isim nakiro adalah isim yang maknanya masih umum. Isim yang maknanya masih umum. Contohnya seperti rojulun, orang laki-laki. Ketika saya mengatakan ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki, apakah Anda langsung tahu maksud dari rojulun tersebut? Apakah Muhammad, apakah Mahmud, apakah Ahmad, ataukah Ibrahim, ataukah Ali, ataukah yang lain? Jawabannya adalah tentulah tidak. Belum tentu. Belum diketahui maksud orang yang datang tersebut siapa. Atau ra'aitu rajulan, saya melihat seorang laki-laki. Jadi rajul yang artinya seorang laki-laki ini mengandung makna yang masih umum, mencakup seluruh manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Saya termasuk rajul. Selain saya yang berjenis kelamin laki-laki juga termasuk rajul. Kenapa? Karena kita semua dari jenis laki-laki. Semua yang berjenis kelamin laki-laki bisa dikatakan rajul. Ada beberapa isim ma'rifah, antara lain adalah nama orang atau kota. Jadi nama orang, nama kota itu otomatis isim ma'rifah. Kenapa? Karena langsung diketahui maknanya. Misal dikatakan Muhammad, ja'a Muhammad. Kita langsung tahu, oh yang datang Muhammad. Atau ja'a Abu Bakrin As-Siddiq. Oh yang datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Atau ja'a Umar bin Al-Khattab. Kita langsung tahu siapa yang datang itu. Berbeda jika dikatakan ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Laki-laki yang mana? Kita masih belum tahu laki-laki yang datang tersebut siapa. Meskipun kita tahu bahwa yang datang itu laki-laki bukan perempuan. Namun karena rojul yang artinya laki-laki ini mencakup atau memiliki makna yang masih umum, tidak tertentu, maka rojul di sini adalah isim nakirah. Isim ma'rifah antara lain adalah nama orang atau nama kota. Madinah misalkan, itu adalah isim ma'rifah. Jakarta, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Palembang, Semarang, dan nama-nama kota yang lainnya, semua itu adalah isim ma'rifah. Isim nakirah bisa dijadikan isim ma'rifah dengan cara menambahkan kata sandang alif dan lam di depannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut ini. Contoh isim nakirah baitun, artinya sebuah rumah. Bi'run artinya sebuah sumur. Baitun mencakup bangunan apapun yang itu adalah rumah, dari jenis rumah, bukan toko, bukan gudang, dan lain sebagainya. Akan tetapi rumah. Jadi jika saya mengatakan baitun, maka mencakup rumah saya, rumah Anda, dan rumah-rumah yang lainnya. Kenapa? Karena semua itu termasuk dari jenis rumah. Namun, jika saya tambahi alif dan lam menjadi al-baitu, maka di sini maknanya menjadi ma'rifah, menjadi tertentu. Oleh karena itu, baitun diterjemahkan sebuah rumah, sedangkan al-baitu artinya rumah itu. Rojulun diartikan seorang laki-laki,
Sedangkan ar-rajulu artinya adalah laki-laki itu. Bi'run artinya sebuah sumur. Al-bi'ru artinya sumur itu. Jadi ini cara menjadikan ma'rifat isim yang nakiro. Di bawah ini adalah tabel perbandingan antara susunan jumlah ismiyah dan susunan man'ut dan na'at. Mari kita perhatikan contoh susunan jumlah ismiyah dan susunan man'ut dan na'at. Susunan jumlah ismiyah, mubtada khabar, contohnya al-bi'ru amikun. Al-bi'ru amikun. Sumur itu dalam. Susunan na'at man'ut, contohnya bi'run amikun. Sebuah sumur yang dalam. Al-bi'rul amiku, sumur yang dalam itu. Ya. Apa yang kita temui perbedaan antara ketiga susunan ini atau kedua model susunan ini? Pada susunan mubtada khobar, cara menerjemahkannya adalah sebagai berikut. Al-bi'ru amikun, sumur itu dalam. Zaidun alimun, Zaid itu alim. Abi mudarrisun, ayahku adalah seorang guru. Jadi menjelaskan khobar menjelaskan mubtada'nya. Menjelaskan keadaan mubtada'nya. Ayahku adalah seorang guru. Sumur itu dalam. Zaid adalah seorang yang alim. Dan sebagainya. Berbeda dengan susunan na'at man'ut. Susunan na'at man'ut adalah susunan sifat. Susunan antara sifat dan yang disifati. Contohnya bi'run amikun. Sumur yang dalam. Al-bi'rul amiku. Sama, sumur yang dalam. Kemudian contoh yang kedua, ar-rukbatu kabiratun. Ar-rukbatu kabiratun. Kira-kira ar-rukbatu artinya lutut, kabiratun besar. Kira-kira terjemah yang cocok untuk susunan jumlah ismiyah ini bagaimana, Bapak Ibu? Ya, lutut itu besar. Lutut itu besar. Sedangkan rukbatun kabiratun artinya adalah lutut yang besar. Begitu juga ar-rukbatul kabiratu, lutut yang besar. Bagaimana cara kita membedakan mana yang susunan jumlah ismiyah dan mana yang susunan na'at man'ut? Seperti yang dijelaskan pada kaidah 6, bahwa yang paling nampak, perbedaan yang paling nampak antara kedua susunan ini adalah apabila na'at man'ut itu harus sama-sama ma'rifah dan nakirahnya. Sedangkan susunan jumlah ismiyah tidak harus sama-sama ma'rifah dan nakirahnya. Sebagaimana kita lihat pada contoh di layar ini, al-bi'ru ma'rifat, amikun nakirah. Al-bi'ru mubtada, amikun khabar. Meskipun amikun ini menjelaskan atau mensifati keadaan sumur, yaitu dalam. Jadi itulah cara membedakan susunan ini adalah susunan mubtada khabar ataukah susunan na'at man'ut. Kalau dari segi jenis dan jumlahnya sama.
Artinya jika man'utnya mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad. Jika musanna, maka na'atnya juga harus musanna. Jika muzakkar, maka na'atnya juga harus muzakkar. Yang membedakan antara susunan jumlah ismiyah dan susunan man'ut dan na'at adalah pada kesesuaian antara ma'rifah dan nakirah. Baik. Contoh at-talibani jadidan. Talibani jadidan. At-talibani al-jadidan. Kalau tadi adalah contoh untuk mufrad, baik muzakkar maupun muannas, ini yang muzakkar, yang bawahnya adalah muannas. Sekarang adalah contoh untuk musanna. At-talibani jadidan. Musanna muzakkar, sedangkan musanna muannasnya adalah at-talibatani jadidatan. Dua orang santri perempuan itu baru. Talibani jadidan, dua santri laki-laki yang baru. Ya, jadi pada susunan na'at man'ut itu mengandung arti yang. Mengandung arti yang. Berbeda dengan susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar tidak mengandung arti yang. Ya. At-talibani jadidan, dua santri laki-laki itu baru. Kalau susunan na'at man'ut, maka talibani jadidan, dua orang santri laki-laki yang baru. At-talibani al-jadidan, dua orang santri laki-laki yang baru. Jadi susunan na'at man'ut mengandung arti yang. Artinya na'atnya yang merupakan sifat itu mengandung arti yang. Jadi talibani jadidan, talibani adalah man'utnya yang disifati, kemudian jadidan adalah na'atnya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa man'ut artinya yang disifati dan na'at artinya adalah sifatnya. Kemudian al-mudarrisuna mujtahidun. Guru laki-laki itu rajin. Al-mudarrisatu mujtahidatun. Guru perempuan itu rajin. Jadi ini adalah untuk contoh jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kemudian ar-rijalu sholihuna, an-nisa'u sholihatun. Ini adalah untuk contoh mubtada yang berupa jamak taksir atau man'ut yang berupa jamak taksir. Rijalun sholihuna, nisa'un sholihatun. Sama. Perinciannya seperti yang telah dijelaskan pada mubtada dan khabar. Jadi apabila dia berakal, meskipun jamak taksir, maka hukumnya seperti jamak mudzakkar salim. Dan jika perempuan, maka hukumnya seperti jamak muannas salim. Kemudian sekarang apabila dia jamak taksir yang ghairu aqil, tidak berakal, maka hukumnya seperti muannas mufrad. Contoh al-abaru, jamak dari bi'run. Al-abaru amiqatun. Amiqatun artinya dalam. Sumur-sumur itu dalam. Abarun amiqatun. Sumur-sumur yang dalam. Al-abarul amiqatu. Sumur-sumur yang dalam itu. Kemudian contoh yang terakhir isim mufrad. Ahmad mudarrisun. Ahmad mudarrisun artinya Ahmad adalah seorang guru. Contoh susunan na'at man'utnya adalah Ahmad al-mudarrisu. Ahmad yang seorang guru. Nah,
Jadi itu perbedaan antara susunan mubtada khobar dan susunan man'ut na'at. Susunan na'at man'ut. Kalau susunan mubtada khobar, cara menerjemahnya adalah Ahmad mudarrisun, Ahmad adalah seorang guru. Sedangkan susunan na'at man'ut, Ahmad al-mudarrisu, artinya adalah Ahmad yang berprofesi sebagai seorang guru. Ahmad yang seorang guru. Kenapa di sini tidak ada contoh nakirohnya sebagaimana abarun amiqatun? Jawabannya adalah karena Ahmad itu ma'rifah. Jika dijadikan contoh pada susunan naat man'ut, otomatis naatnya pasti ma'rifah. Tidak mungkin nakiroh. Berbeda dengan jika yang kita gunakan contoh adalah isim nakirah yang dimakrifatkan. Contoh rojulun, ar-rojulu mudarrisun. Laki-laki itu adalah seorang guru. Maka bisa dicontohkan nakirah, rojulun mudarrisun. Laki-laki yang seorang guru. Atau ar-rojulul mudarrisu. Laki-laki yang merupakan seorang guru. Jadi itulah materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita menginjak pada sesi latihan, barangkali ada yang ditanyakan oleh para peserta sekalian, saya persilahkan. Izin bertanya, Tat. Ya, silakan Bapak. Kalau misalkan kata ar-rijalu as-solihun itu masuknya naat man'ut bukannya, Tat? Susunannya itu. Bisa diulangi Bapak? Kalau susunannya ar-rijalu as-solihun itu masuknya naat man'ut atau kaidah yang lain, Tat? Tadi soalnya kurang nyimak di awal. Ya, baik. Misalkan gitu, susunan katanya begitu itu masuk naat man'ut atau bukan? Ya. Seperti yang disebutkan pada kaidah pertama tadi, bahwa untuk membedakan, cara yang paling mudah untuk membedakan antara susunan naat dan man'ut dengan susunan mubtada khobar adalah pada kesesuaian antara ma'rifah dan nakirahnya. Pada kesesuaian antara ma'rifah dan nakirahnya. Karena pada susunan mubtada khobar tidak disyaratkan sesuai, bahkan kebanyakan tidak sesuai. Sebagaimana contoh yang saya tampilkan di layar ini. Ar-rijalu ma'rifah, sholihun nakiro. Maka pasti ini bukan susunan naat man'ut. Ar-rijalu sholihun, ar-rijal ma'rifah, as-sholihun ma'rifah juga. Nah, ini kemungkinan besar naat man'ut. Nah, contoh pada sebuah kalimat, misalkan ja'a ar-rijalus sholihun. Telah datang orang-orang yang laki-laki yang soleh. Ya. Jadi itu cara yang paling mudah untuk membedakan susunan naat man'ut dan susunan mubtada khobar. Bagaimana Bapak? Berarti tadi yang ar-rijalu as-solihun itu bisa bersifat man'ut ya, tadi? Ya, ar-rijalus sholihun adalah susunan naat man'ut. Kalau yang ar-rijalu as-solihun tadi naat man'ut juga, Tat? Ya, ar-rijalus sholihun adalah susunan naat man'ut. Itu maksudnya yang solihun itu ditambah alif lam, Tat? Jadinya as-solihun gitu. Iya. Tetap naat man'ut juga itu? Iya, Bapak. Susunan naat man'ut harus sesuai antara naat dan man'utnya. Jika man'utnya ma'rifah, maka naatnya harus
ma'rifah juga. Jika man'utnya nakiroh, maka naatnya harus nakiroh juga. Itu syarat pada susunan naat man'ut. Apabila kita ingin mendatangkan sifat untuk man'ut, ingin mendatangkan naat untuk man'ut, maka naatnya ini harus disesuaikan dengan man'utnya. Misal telah datang seorang perempuan yang alim. Ya, telah datang seorang perempuan yang cerdas misalkan. Telah datang seorang perempuan yang cerdas. Telah datang artinya ja'at. Perempuan imro'atun. Nah, yang cerdas ini kan sifat, Bapak. Dalam istilah nahwu disebut na'at. Nah, jadi na'at ini ketika kita tempelkan pada man'ut yang mufrad, mu'annas, dan nakiro, maka na'atnya juga kita jadikan mufrad, mu'annas, dan nakiro. Yang cerdas dalam bahasa Arabnya adalah zakiyatun. Maka kalimatnya menjadi ja'at imro'atun zakiyatun. Jadi seperti itu. Bagaimana, Bapak Irfan? Oh, berarti itu kalau yang ar-rijal solihun itu yang tanpa alif lam pada solihunnya itu berarti sama-sama naat manut juga kalau dibandingkan dengan tidak Bapak. Ya. Oh, ini yang isi ma'rifat. Yang pertama, yang saya kursor ini adalah contoh susunan mubtada khobar. Ya. Contoh susunan mubtada khobar. Kenapa? Karena tidak ada kesesuaian antara ma'rifat dan nakirohnya. Tidak ada kesesuaian pada ma'rifat dan nakirohnya. Seperti yang kita lihat, ar-rijalu ma'rifah, solihuna, nakiroh. Maka di sini adalah susunan mubtada khobar. Ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah susunan mubtada khobar, maka terjemahannya juga harus mengikuti, menyesuaikan. Maka terjemahannya adalah orang-orang laki-laki itu soleh. Ya. Soleh. Orang laki-laki itu adalah orang-orang yang soleh. Itu adalah, ini merupakan terjemah bawaan susunan mubtada khobar. Berbeda dengan terjemah bawaan susunan naat man'ut, maka terjemah bawaannya adalah yang. Laki-laki yang soleh, laki-laki yang alim. Maka itu adalah susunan naat man'ut. Bisa dipahami, Bapak? Oh, sudah, Tat. Jadi bisa, kalau misalkan kalau saya buat permisalan, kalau naat man'ut itu berarti kalau saya contohkan masjidun kabirun itu berarti itu merupakan contoh naat man'ut juga ya, Tat? Sahih. Masjidun kabirun contoh dari naat man'ut. Kenapa? Karena sama-sama nakiroh. Soalnya sama-sama nakiroh, isimnya sama gitu ya? Iya. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah susunan naat man'ut, maka kita menerjemahnya juga bisa menyesuaikan. Masjidun kabirun artinya apa? Masjid yang besar. Ya. Berbeda jika susunannya berubah menjadi al-masjidu kabirun. Maka ini adalah susunan masjid itu khobar. Ya, susunan mubtada khobar. Masjid itu besar, bukan masjid yang besar, karena ini bukan susunan mubtada khobar. Bisa dipahami, Bapak? Sudah, cukup paham, sudah lumayan clear. Bisa ya. Baik, alhamdulillah. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz, maaf, afwan ini
saya sedikit mau minta lebih jelas sedikit. Tadi Bapak sebelumnya itu kan menanyakan kalau misalnya rijalun as-solihun itu naat man'ut ya Ustaz susunannya. Bisa diulangi, Ibu? Tadi Bapak sebelumnya tadi menanyakan kalau rijalun as-solihun itu susunan naat man'ut atau bukan? Iya. Jadi ya. saya ulangi lagi Bapak, Ibu nggih. Ya. Jadi susunan naat man'ut itu harus sama dengan pada nakiroh dan ma'rifatnya. Artinya ya. Keduanya harus sama-sama nakirohnya atau keduanya harus sama-sama ma'rifahnya. Pada pertemuan kemarin bahwa untuk mengetahui secara mudah lafaz yang ma'rifah dan lafaz yang nakiroh adalah dengan menggunakan al. Ya. Adalah dengan menggunakan al. Artinya di awalnya itu diawali dengan al. Kecuali jika isim tersebut berupa nama. Baik nama orang atau nama kota. Jadi meskipun tidak ada alnya, tetap hukumnya ma'rifah. Contohnya Muhammad atau Ahmad, ya, Ibrahim, dan nama-nama orang lainnya. Itu semuanya ma'rifah. Pakai al. Jadi pada contoh rijalun as-solihun, iya, ini bukan susunan naat man'ut dan juga bukan susunan mubtada khobar. Oh iya, karena Bukan tadi susunan Bapak mubtada khobar. ya, tadi Bapak tadi menyanyikan itu dan tadi dijawabnya naat man'ut gitu loh Ustadz. Oh, berarti saya yang salah dengar. Saya ya. dengarnya Jadi itu ar-rijalu tidak ada susunan yang ini ya. Tidak. Kalau rijalun as-solihun itu jadi bukan susunan naat man'ut ya, tidak bisa ya Ustadz ya. Iya, tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena as-solihun ma'rifah sedangkan ya, yang itunya rijalun nakiro. Ya. Ya, syukran Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ya, wah. Ya. Terkait pertanyaan Bapak Raden, bagaimana penjelasan tentang jamak ghairul aqil, bisa dilihat Bapak Ibu ya, nanti setiap biar bagi yang ingin memurojaah kembali pelajaran yang sudah lewat, maka oleh karena itu saya rekam pada setiap sesinya. Jadi silahkan diputar kembali rekaman pada sesi yang telah lewat. Biar kita bisa konsisten, ya. Bapak Raden, mohon maaf agar kita bisa menjelaskan sesuai tema yang ingin kita jelaskan pada setiap pertemuannya. Biar kita tidak bolak-balik ke depan, kemudian ke belakang, ke depan lagi, ke belakang lagi, agar kita sama-sama fokusnya. Intinya, jamak, ya, intinya yang terdapat perbedaan antara akil dan ghairu akil adalah pada jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim tidak ada perbedaan antara akil dan ghairu akil. Sama. Jamak muannats salim juga begitu. Yang ada perbedaan adalah pada jamak taksir. Jamak taksir apabila dia akil, contohnya rijal, itu kan akil, nisa itu juga akil, maka hukumnya seperti jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Jamak taksir yang akil laki-laki, maka hukumnya seperti jamak mudzakkar salim, sedangkan jamak taksir yang akil perempuan itu hukumnya seperti jamak muannats salim. Sebagaimana saya contohkan pada pertemuan kali ini, nisa, an-nisa itu jamak taksir, ya kan?
Ar-rijal, kita mulai dari ar-rijal. Ar-rijal itu jamak taksir. Jamak taksir, akil, berakal. Kemudian mudzakkar. Maka hukumnya seperti jamak mudzakkar salim. Nah, oleh karena itu khabarnya harus berupa jamak mudzakkar salim. Kemudian an-nisa, dia jamak taksir, akil, muannas. Maka hukumnya seperti jamak muannas salim. Oleh karena itu khabarnya harus berupa jamak muannas salim. Kenapa? Karena khabar itu harus menyesuaikan mubtada pada jenis dan jumlahnya. Lalu bagaimana kalau jamak taksir itu ghairu akil, tidak berakal, baik mudzakkar ataupun muannas? Maka hukumnya seperti mufrad muannas. Maka hukumnya seperti mufrad muannas. Contoh al-abar jamak dari bi'run. Bi'run mudzakkar. Dijamakkan menjadi abar. Maka hukumnya seperti mufrad muannas. Ketika dia hukumnya seperti mufrad muannas, maka khabarnya juga harus mufrad muannas. Karena khabar menyesuaikan hukum mubtada'nya. Contoh yang mufradnya itu muannas. Kalau tadi kan bi'run mudzakkar. Sekarang mufradnya muannas, haqibatun. Jamaknya adalah al-haqaib. Al-haqaibu katsiratun misalkan. Al-haqaibu katsiratun. Tas-tas itu banyak. Ya, kenapa katsiratun? Kenapa? Karena al-haqaib adalah jamak taksir yang tidak berakal. Maka hukumnya mufrad muannas. Sehingga khabarnya juga harus berupa mufrad muannas. Katsiratun bukan katsiratun. Nah, begitu nggih, Bapak Raden. Itu secara ringkas materi terkait jamak taksir. Setiap rekaman itu saya tampilkan pada channel yang saya kelola, namanya channel Kajian Islam. Silakan bisa dilihat di sana. Baik, insya Allah setiap pertemuan ngaji ilmu nahwu dan shorof atau ngaji cara baca kitab kuning praktis, ini akan di-share materinya. Gitu. Baik, kita lanjut pada sesi latihan. Apakah masih ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan pada malam hari ini? Tidak ada, ya? Baik. Seperti biasa, bagi peserta yang ingin mencoba menjawab soal-soal pada sesi latihan ini, saya persilahkan. Silahkan yang ingin mencoba menjawab soal pertama. Saya Ustadz, boleh Ruhama? Ya, silahkan Ibu Rohama. Apa isim nakirah dan apa isim ma'rifah itu? Kalau isim nakirah adalah isim yang masih maknanya masih umum. Tapi kalau isim ma'rifah itu isim yang maknanya sudah tertentu, Ustaz. Seperti nama orang dan nama kota. Benar, Ustaz? Ya, benar, Ibu. Jadi isim nakirah itu maknanya masih umum, sedangkan isim ma'rifah maknanya sudah tertentu. Bisa saya tambahi pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara isim nakirah dengan isim ma'rifah, Ibu? Kalau isim nakirah kalau isim ma'rifah dia ditambah dengan alif al, Ustaz.
Dari isim. Kalau isim ma'rifah ditambah alif al. Kalau nakirah dia tidak ada alif al. Tanpa alif lam. Alif al. Baik. Alif lam ya. Kecuali jika isim tersebut berupa apa? Nama orang atau nama orang atau ya. Jadi meskipun tidak ada alif lamnya, hukumnya tetap ma'rifah. Baik, terima kasih Ibu Rohama. Soal yang kedua, sebutkan perbedaan pola kalimat mubtada khabar dengan pola susunan man'ut dan na'at. Perbedaannya, oke. Perbedaannya terletak di mana? Silahkan, Bapak Ibu. Siapa yang ingin menjawab? Ya. Kalau tidak ada yang bersedia, maka seperti biasa saya akan menunjuk salah satu dari peserta. Baik. Baik. Akhirnya ada yang, tadi kayak ada yang mencoba ingin menjawab. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Raden. Saya Ustadz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan perbedaan pola kalimat mubtada, khobar ataupun jumlah ismiyah dengan pola susunan man'ud na'at ataupun na'at man'ud. Jadi perbedaannya, kalau untuk mubtada khobar itu tidak mesti ma'rifah, khobar mubtada'nya tidak mesti ma'rifah ataupun tidak sama-sama mesti ma'rifah antara mubtada dan khobarnya. Boleh nanti mubtada'nya ma'rifah, lalu nanti khobarnya itu nanti menjadi nakirah umum. Contohnya seperti an-namiru sarisun gitu. Sedangkan untuk pola susunan na'at man'ud itu mesti ataupun wajib nakirah. Na'at wajib nakirah, man'udnya pun sama nakirah. Lalu susunan na'at man'ud juga kalau memang nanti na'atnya itu kalau man'udnya itu nanti ma'rifah, maka na'atnya juga itu mesti ma'rifah. Jadi antara susunan na'at man'ud ini mesti sesuai. Ma'rifah, man'ud ma'rifah, nakirah ma'rifah. Kalaupun nanti man'udnya itu nakirah, maka na'atnya juga mesti nakirah. Mesti sesuai Ustaz. Sahih. Ya. Terima kasih Bapak Raden. Afwan Ustaz. Jadi perbedaan antara susunan mubtada khobar dengan susunan na'at man'ud adalah kalau mubtada khobar tidak disyaratkan adanya kesesuaian pada dari segi nakirah dan ma'rifahnya. Bahkan kebanyakan tidak sesuai. Artinya mubtadanya ma'rifah, khobarnya nakirah. Perlu saya beri catatan di sini ya Bapak Ibu bahwa mubtada itu harus ma'rifah. Ya. Mubtada itu pasti ma'rifah kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Ya, kecuali pada keadaan tertentu. Jadi bisa kita buat pedoman bahwa mubtada itu harus ma'rifah. Ya, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu di situ mubtada boleh nakirah. Jadi apabila ada dua isim, yang pertama ma'rifah, yang kedua nakirah, pasti itu adalah susunan mubtada khobar. Jadi tidak usah ragu. Kenapa? Karena susunan na'at man'ud itu harus ada kesesuaian dari segi nakirah dan ma'rifahnya. Jadi jika man'udnya nakirah, maka na'atnya harus nakirah. Begitu juga jika man'udnya ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Ya, untuk soal ketiga, bacalah teks berikut ini.
terjemahkan, kemudian sebutkan mana yang terdiri dari pola kalimat mubtada khabar dan mana yang terdiri dari pola susunan man'ut dan na'at. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab sesi latihan ini. Saya Ustadz, mau nyoba. Ya, silahkan. Bapak Nanti Irfan. sampai mana Ustadz? Itu. Latihan 3. Ya. Maksudnya ini menerjemahkannya dan mentasrifnya. Dari awal. Oh ya, Cep. Dari ini ya, Bapak. Oke, saya coba ya. Ya, Nanti silahkan. kalau ada yang khilaf mohon dikoreksi. Ya. As-sholawatu al-mafrudatu. Itu. Sahih. Lalu untuk terjemahannya adalah sholawat itu Sholat. Sholawat jamak dari sholat. Sholat fardu. Ya, sholat yang Fardu. diwajibkan. Sholat yang diwajibkan atau difardukan. Ya, benar. Ini susunan atau susunan, pola mubtada khabar atau na'at man'ut. Ini na'at man'utat karena sama isimnya sama. Ya, karena sama-sama ma'rifat. Ma'rifat fi'al ya tadi. Ma'rifat fi'al. Iya. Yang kedua? Kemudian selanjutnya al-i'tikafu mustahabun. I'tikaf itu disunnahkan, dimustahabkan. Ya. Kalau ini polanya mubtada khobar. Sahih. Yang ketiga? Lanjut ya tadi ya. Al-istinja'u wajibun. Istinja itu wajib hukumnya. Sahih. Pola? Dan ini memiliki pola susunan mubtada khobar. Sahih. Yang selanjutnya? Yang selanjutnya al-baitanil kabiron. Sahih. Al-baitanil kabiron. Rumah-rumah itu al-baitani. Al-baitani rumah-rumah. Apa? Ini apa ya? Apa itu? Mufradnya. Ini mufrad, musanna atau jamak? Ini musanna. Sahih. Ini adalah musanna. Maka cara menerjemahnya adalah dua rumah itu. Dua rumah bukan itu. Dua rumah yang besar. Besar, sahih. Yang besar atau besar? Cukup yang besar ya. Dua rumah yang besar. Sahih. Untuk pola susunannya ini adalah menggunakan pola atman utat. Sama-sama isim ma'rifat bi'al. Sama-sama isim ma'rifat. Baik. Satu kalimat lagi. Muslimuna sholihun. Umat mereka muslim yang soleh. Orang-orang muslim yang soleh. Benar. Ini susunan adalah na'at man'ut. Sahih, susunan na'at man'ut karena sama-sama isim nakirah, yaitu sama-sama isim nakirahnya. Baik. Terima kasih Bapak Irfan. Kita beri kesempatan kepada sama-sama lainnya barangkali ingin mencoba. Kalau tidak ada yang ingin, maka saya kembalikan lagi ke Bapak Irfan. Baik, silahkan. Baik, Ibu Muryani, silahkan. Coba ya Ustadz ya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minatani al-hafizotani. Dua orang yang wanita mukmin yang hafal Quran.
Iya, Hafiza yang apa tuh? yang hafidhah. 2 perempuan mukminah yang Yang hafidhah. 2 hafizah. perempuan beriman yang Ya, hafidhah. 2 orang mukminat. Ya, 2 orang perempuan yang mukminat yang hafizah. Baik. Ini polanya naat man'ut mahrifat ya, Ustaz. Iya, karena sama-sama ma'rifatnya. Iya, Sahih. mahrifat ya. Selanjutnya, Ibu. At-tolibani jadi dan jadi dan at-tolibani 2 murid ya Bu, 2 murid perempuan yang At-tolibani. rajin. Di situ ada taknya atau tidak, Ibu? Kalau tidak ada taknya maka mudzakkar, laki-laki. Oh iya. Oh iya. Ya. 2 murid laki-laki yang jadi dani, yang rajin ya. Jadi dan itu baru. Oh, yang baru. Ya, 2 murid laki-laki yang baru. Susunannya naat man'ut. Susunan nakiroh ya, man'ut. Nakiroh. Baik. Jadi dan nakiroh. Kalau at-taliban? Iya, at-taliban nakiroh juga. Nakiroh. Bukankah di Iya. sini ada alif lam, Ibu? Oh iya, berarti ya, makrifat. Nakirohnya adalah Ya. tolibani. Ya, berarti ma'rifat. Berarti ini adalah susunan Mubtada khobar ya. Sahih, susunan mubtada Iya. khabar. Maka cara menerjemahnya bagaimana? Murid 2 murid laki-laki yang baru. Nah, itu masih Iya, 2 murid laki-laki. Itu baru. Iya. Jadi itu adalah 2 ciri khas susunan mubtada khobar. khobar. Sedangkan yang adalah ciri khas susunan Naat man'ut ya. Susunan naat man'ut. Baik. Ya, bisa dilanjut Ibu dengan iya. Tolibatun jadidatun. 2 Tolibatun. Ada tambahan alif ta, maka murid apa, Ibu? Statusnya sebagai murid perempuan itu. Ya, murid-murid perempuan. Nah, di sini statusnya tolibatun adalah sebagai apa, Ibu? Atau apa ya? Namanya? Musanna atau jamak? Musanna ya. Muta'alim kan pelajar banget. Musanna. Ya, jadi Ibu mulai lupa ya pelajaran yang kedua kalau tidak salah. Kalau tolibatun, kalau musanna itu tambahannya adalah berupa alif dan nun. Contoh tolibani, hafidhotani. Berarti mufrad. Berarti jamak, Ibu. Kalau mufradnya adalah tolibatun. Nah, pakai tak marbuto seperti muslimatun, mukminatun. Berarti ini jamak. Ini adalah jamak. Jamak apa, Ibu? Jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu adalah tambahannya dengan alif dan tak yang panjang. Alif dan tak yang panjang. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim tambahannya adalah apa? Jadidatun. Waun nun. Ya. Oh iya. Jadi tolibatun artinya 2 murid. Jamak katanya murid-murid perempuan. Murid perempuan. Jadidatun. Baru. Murid-murid perempuan itu baru. Murid-murid perempuan itu baru. Berarti ini adalah susunan apa?
Ini naat man'ut Kenapa susunan naat man'ut? karena sama-sama isim nakiroh. Sama-sama nakirohnya. Berarti ketika ini adalah susunan naat man'ut, maka cara menerjemahnya adalah Ya, murid-murid perempuan yang baru itu. Sahih. Murid-murid perempuan yang baru itu. Ya. Satu kalimat lagi. Albi'ru amikun. Sumur. Albi'ru artinya sumur. Albiru sumur. Amikun apa artinya amikun? Amikun dalam. Sahih. Jadi sumur yang dalam, sumur dalam itu. Ya, sumur itu sumur dalam. itu dalam, ya itunya jadi, di tengah. Ciri khasnya itu kita letakkan di tengah-tengah, Ibu. Iya, Ustaz. Antara mubtada khobar dan antara itu ya. Sumur itu dalam. Sumur Polanya itu mubtada khobar. Sahih. Kenapa bukan naat man'ut? Karena albirunya apa ya tadi? Karena albirunya ini ma'rifat. Ya. Amikunnya. Sedang amikunnya nakiroh. Sahih. Maka tidak mungkin susunan mubtada khobar. Tidak mungkin susunan naat man'ut. Iya, jadi itu susunan mubtada khobar. Iya, jadi itu susunan mubtada khobar. Baik, terima kasih. Syukron ya Ustadz. Jazakallah khairan katsir. Maaf saya agak lemot. Tidak apa-apa, Ibu. Namanya juga sama-sama belajar. Syukron, Ustadz. Tetap saya apresiasi karena berani mencoba. Iya, syukron, Ustadz. Terima kasih, Ibu Mulyani. Kita beri kesempatan nanti kalau tidak ada yang mau mencoba, maka kita kembalikan kepada Ibu lagi. Silahkan. Saya Ustadz. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rukbatani kabirotani. Dua lutut itu yang besar. Dua lutut itu besar. Sahih, dua lutut itu besar. Dan ini adalah susunan mubtada khobar. Sahih. Yang kedua, al-muta'allimuna mujtahiduna. Guru itu al-muta'allimu. Para guru itu mujtahiduna. Al-muta'allimun. Kalau ada taknya maka artinya al-muta'allim. Murid. Ya. Kalau al-mu'allimun itu baru. Iya. Apa Ustaz? Murid itu para murid itu rajin. Para murid itu rajin, sahih. Ini adalah susunan mubtada khobar dikarenakan mubtada'nya ma'rifah, khobarnya nakiroh. Yang ketiga, al-mudarrisani as-solihani. Dua guru itu yang rajin. Susunan na'at man'ut berbentuk ma'rifah. Ya. Susunan naat man'ut. Berarti cara menerjemah yang pas bagaimana? Ya. Berarti dua guru laki-laki yang rajin. Tanpa itu, karena itu adalah ciri khasnya mubtada khobar. Ya. Jadi tengah-tengahnya kita beri ciri khas naat man'ut yaitu yang. Baik. Silakan dilanjutkan. Mar'atun muta'allimatun. Mar'atun muta'allimatun. Perempuan itu muta'allimatun. Seorang pelajar, Ustaz. Ya, muta'allimatun artinya seorang pelajar. Ini susunan apa? Ini susunan na'at man'ut, Ustaz. Nah, karena sama-sama nakirah, maka cara menerjemahnya berarti mar'atun muta'allimatun. Perempuan ini perempuan yang murid. Ya, Ustaz ya. Ya, perempuan yang
pelajar. Ya, satu kalimat lagi terakhir. Kemudian kita beri kesempatan kepada yang lain. Talibani mujtahidani. Talibani mujtahidani. Ini adalah susunan na'at man'ud karena sama-sama nakiroh. Sahih. Artinya berarti dua murid yang rajin. Sahih, 2 murid laki-laki yang rajin. Yang rajin, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Raden. Kita beri kesempatan kepada peserta lainnya. Barangkali ada yang ingin mencoba. Silakan Bapak Ibu. Saya boleh, Ustaz? Silakan Ibu Rahama, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u tahirun. Pola susunan mubtada khabar. Air itu suci. Sahih. Al-buyutu jadidatun. Rumah itu baru. Rumah-rumah itu baru. Sahih. Pola mubtada khabar. Sahih. Al-miyahu tahiratun. Pola mubtada khabar. Air itu suci. Sahih. Durusun sahlatun. Sahih. Itu pola na'at man'ud. Pelajar sahlatun nggak tahu artinya, Ustaz? Sahla itu mudah, Ibu. Mudah. Oh, pelajaran yang mudah. Pelajaran yang mudah. Yang mudah. Sahih. Sambung, Ya. Ustaz? Silahkan dilanjut. An-nisa'ul muslimatun. Pola bisa diulangi, Ibu? An-nisa'ul muslimatun. Ya. Jadi ini kaidah yang awal-awal juga kalau tidak salah di pelajaran kedua apabila jadi al dan tanwin itu seperti barat dan timur. Ya. Jadi tidak bisa bergabung. Apabila sebuah kata itu kemasukan al maka tidak boleh ditanwin. Apabila sebuah kata itu ditanwin maka pasti tidak ada alnya. Bisa dipahami, Ibu? Iya, Ustaz. Ya, sahih. Bisa diulangi? An-nisa'ul muslimatu. Sahih. Itu pola na'at man'ud, Ustaz. Wanita-wanita yang muslim. Wanita-wanita yang muslim. Baik. Abarun amiqatun. Sahih. Abarun amiqatun. Nggak tahu artinya, Ustaz, tapi itu abar itu jamak dari ya, baik pola apa? Polanya na'at man'ud, Ustaz. Polanya na'at man'ud. Baik. Abar itu jamak dari bi'run, amiqatun artinya dalam. Aha, sumur-sumur yang dalam. Baik. Silakan dilanjutkan, tinggal 2. Al-kitabu jamilatun. Itu Al-kitabu atau yang lain? Al-kutubu ini. Ya, sahih. Al-kutubu jamilatu. Itu pola mubtada khabar, Ustaz. Sahih. Artinya kitab-kitab yang bagus. Kalau pola mubtada khabar, maka ciri khasnya adalah kitab itu bagus, Ustaz. Ya, kitab-kitab itu bagus. Baik, yang terakhir. Ar-rijalul mu'minuna. Itu polanya na'at man'ud. Maknanya orang laki-laki yang mukmin. Iya, para laki-laki yang mukmin. Baik. Terima kasih Ibu Rahama atas partisipasinya. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Tinggal 2. Ustaz. Ya, silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa na'at dan apa man'ud itu? Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ud yang disifati. Sahih. Kemudian yang soal nomor 5, bagaimana cara membuat isim nakiroh menjadi isim ma'rifah dengan menambah alif lam di awal, Ustaz?
Sahih. Dengan menambah alif lam di awal. Baik. Itulah materi kajian cara membaca kitab kuning. Baik. Pada malam hari ini ada pertanyaan, grup PPA sudah tertutup untuk umum. Baik. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, grup PPA itu memang ada batasnya dulu karena sudah menjadi keputusan oleh para asatidz yang mengelola, karena tidak ingin tertinggal materi yang awal. Tapi Bapak Ibu untuk mendapatkan link kajian saya ada 2 terkait bahasa Arab dan ilmu nahwu dan shorof. Terkait ilmu nahwu dan shorof bisa Bapak Ibu ikuti pada grup kajian bersanad pilihan. Ya. Sedangkan untuk kajian cara membaca kitab kuning ini bisa Bapak Ibu ikuti di grup kajian bareng Ustadz Ansori atau KUA, dan juga Bapak Ibu bisa ikuti di grup kajian bareng UNR Ustadz Nur Rahmat. 2 grup itu masih terbuka untuk umum. Maka Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung di 2 grup tersebut. Selain Bapak Ibu insya Allah akan mendapatkan materi bahasa, insya Allah Bapak Ibu juga akan mendapatkan link-link kajian terkait ilmu-ilmu agama lainnya, baik fikih, tauhid maupun akhlak. Seperti tata cara bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita, sebagaimana diisi oleh Ustadz Nur Rahmat dan juga Ustadz Ansori. Baik, itulah kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Baik. Ada pertanyaan, kenapa kok Arabnya gondol, tidak diharokati? Ya, Bapak Ibu, memang itu sengaja digunduli, tidak diharokati agar apa? Agar kita terbiasa menganalisa kosakata Arab, ya, sehingga dengan kita terbiasa menganalisa kosakata Arab dengan diharokati itu, kita akan perbendaharaan kosakata bahasa Arab kita akan bertambah. Misal kita di sini ada alif lam mim alif hamzah, kita tidak tahu. Kemudian setelah kita mengikuti kajian, al-ma'u, artinya air. Silakan Bapak Ibu tulis di di materi yang sudah Bapak Ibu print. Bapak Ibu tulis, al-ma'u itu artinya air. Nah, setiap kali Bapak Ibu menemukan kata ma'un atau al-ma'u, Bapak Ibu langsung tahu bahwa artinya adalah air. Ya. Tohirun artinya suci. Alif ha ro. Ini cara bacanya tohirun, artinya suci. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu membuka kitab, melihat kosakata seperti ini, Bapak Ibu langsung bisa mengingat bahwa artinya itu adalah suci. Nah, itu maksud dari kenapa kok huruf Arabnya dijadikan gundul, tidak diharokati. Jadi agar tantangannya semakin agak berbobot, tidak terlalu mudah. Oke. Kemudian agar pembendaharaan bahasa Arab kita juga terlatih
ya terlatih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya hafalan, tapi juga kita latihan membaca kitab gundulan. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa kitab kuning itu kebanyakan gundulan, ya tidak ada harokatnya. Memang ada yang berharokat, namun ketika kita mendapati kitab yang gundul, otomatis kita akan lebih tertantang untuk mengharokatinya. Tapi tidak apa, Bapak Ibu, apabila ada sebagian peserta yang masih baru mendalami ilmu bahasa Arab, tidak apa-apa, memang belajar itu harus bertahap. Tapi insya Allah dengan sering latihan, insya Allah sedikit demi sedikit semua itu akan terlampaui. Insya Allah rekaman 1 dan 2 dan 3 saya share, atau rekaman 1 dan 2 sudah saya upload di channel YouTube saya. Sedangkan rekaman ketiga belum saya upload, dan juga insya Allah saya sertakan rekaman pada malam hari ini juga. Baik Bapak Ibu, itulah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah setelah seluruh materi kita selesaikan, kita akan berlatih membaca kitab mukhtasar, kitab yang ringkas, kemudian kita terjemahkan. Nah, kita terjemahkan untuk melihat seberapa jauh kita sudah menguasai materi yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu, Bapak Ibu, materi yang sudah saya share yang berupa PDF itu silahkan dicetak, meskipun berupa print-printan, tidak apa-apa, agar mudah bagi Bapak Ibu untuk memurojaahnya. Dan dari saya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada salah-salah kata. Mari kita akhiri dengan tahlil, sholawat, dan istighfar 1 kali, dengan harapan semoga kajian ini dengan ditutup zikir yang berupa tahlil, sholawat, dan istighfar ini, Allah senantiasa menjadikan ilmu yang kita dapatkan pada kajian pada malam hari ini sebagai ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan tahlil, sholawat, dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita akhiri dengan doa khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.